Halo semua, selamat datang di sesi mentari Laboratorium Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, nama aku Cynthia Agustina. Di sesi mentari kali ini kita akan belajar mengenai mata kuliah akuntansi perpajakan pada materi perhitungan PPh 21 menggunakan tarif rata-rata efektif berdasarkan PP nomor 58 tahun 2023. Sebagai pengantar, perhitungan PPh pasal 21 menggunakan TAR atau tarif efektif rata-rata ini bertujuan sebagai simplifikasi cara penghitungan atas pemotongan PPh pasal 21 menggunakan tabel tarif efektif untuk menghitung kewajiban PPh pasal 21 masa pajak selain masa pajak terakhir. Kita langsung masuk ke soalnya saja, yaitu Hadi bekerja pada PTA mulai tahun 2009 dengan gaji sebulan mulai Januari 2024 sebesar 10 juta rupiah. Nah, diketahui JKK sebesar 0,3% dan DKM 0,54% ditanggung oleh perusahaan. Jika ditanggung oleh perusahaan, berarti ini menjadi beban perusahaan ya. Lalu selanjutnya, diketahui iuran pensiun sebesar 2% yang dipotong dari gaji Hadi. Untuk status perkawinan Hadi, Hadi menikah dan memiliki dua anak. Dua anak ini merupakan tanggungan yang dimiliki Hadi yang nantinya berfungsi untuk menghitung penghasilan kena pajak dari Hadi. Untuk soalnya, hitung besarnya PPh 21 untuk bulan Januari sampai November 2024 dan bulan Desember 2024, serta buatkan jurnalnya. Kita langsung masuk ke cara penghitungannya. Yang pertama, kita akan membandingkan perhitungan bulanan dengan ketentuan tarif pasal 17 terlebih dahulu. Oke. Untuk gaji, dari Hadi diketahui gajinya adalah sebesar 10 juta rupiah per bulan. Lalu, untuk JKK-nya adalah 0,3% dari gaji. 0,3% dikali 10 juta rupiah. Jadi JKK-nya adalah sebesar 30.000. Dan JKM adalah sebesar 0,54% dari gaji. Jadi 0,54% dikalikan dengan 10 juta rupiah sama dengan 54.000. Maka diketahui penghasilan bruto dari Hadi adalah sebesar 10.084.000. Untuk selanjutnya adalah perhitungan biaya jabatan, yaitu sebesar 5% dari penghasilan bruto Hadi. Didapat 504.200. Namun ada ketentuan, apabila biaya jabatan lebih dari 500.000 sebulan, maka maksimal itu kita tuliskan hanya 500.000 saja, karena biaya jabatan itu maksimalnya 1 tahun sebesar 6 juta rupiah atau sebulan hanya 500.000 saja. Selanjutnya adalah iuran pensiun sebesar 2% dari 10 juta atau dari gaji Hadi. Jadi 200.000 rupiah. Didapat penghasilan neto Hadi dalam 1 bulan adalah sebesar 9.384.000. Lalu kita setahunkan untuk mencari penghasilan kena pajak nantinya. Disetahunkan itu dikali dengan 12, 9.384.000 dikali 12 sama dengan 112.608.000 penghasilan dari Hadi selama 1 tahun. Langkah yang kedua, kita mencari penghasilan kena pajak. Diketahui bahwa Hadi telah menikah dan memiliki 2 anak, berarti statusnya adalah K2. Langkah kedua adalah mencari penghasilan kena pajak. Untuk penghasilan tidak kena pajak dari WP-nya sendiri adalah sebesar 54 juta. Lalu untuk satu tanggungan istri sebesar 4.500.000. Lalu untuk 2 tanggungan berarti 4.500.000 dikali 2 sama dengan 9 juta. Ini untuk tanggungan 2 anak. Maka diketahui penghasilan kena pajaknya adalah sebesar 45.108.000 didapat dari 112.608.000 dikurangi 54 juta dikurangi 4.500.000 dan dikurangi dengan 9 juta. Penghasilan kena pajaknya 45.108.000. Selanjutnya kita akan menghitung besaran PPh 21 dari penghasilan kena pajak
selama 1 tahun ini. Nah, ini digunakan, tarif progresif berdasarkan pasal 17. Karena penghasilannya masih di bawah 60 juta, maka untuk tarif progresifnya adalah sebesar 5%. 5% ini dikali dengan 45.108.000. Hasilnya adalah 2.255.400. Jadi, dalam setahun hutang PPh pasal 21 dari gaji hadiah adalah sebesar 2.255.400. Untuk PPh 21 sebulannya berarti 2.255.400 itu dibagi 12. Maka sebulannya sama dengan 187.950. Ini merupakan cara kita menghitung PPh pasal 21 bulanan menggunakan ketentuan tarif pasal 17. Namun untuk tahun 2024 saat ini kita menggunakan perhitungan bulanan menggunakan tarif efektif. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu melihat tarif efektif rata-ratanya berada pada kategori apa. Untuk mengetahuinya, kita bisa melihat status dari perkawinan dan berapa jumlah tanggungan yang dimiliki oleh wajib pajak. Di sini diketahui di soal bahwa Hadi menikah dan memiliki 2 anak. Maka Hadi statusnya adalah K2. Seperti yang sudah kita lihat di sini, statusnya adalah K2. Selanjutnya kita lihat tabel ternya. Ternyata K2 termasuk ke dalam kategori B. Lalu kita lihat di sini lapisan penghasilan brutonya. Untuk Hadi sendiri, penghasilan brutonya adalah sebesar 10.084.000. 10.084.000 ini merupakan penghasilan bruto dari Hadi. Kita cari di sini 10.084.000 itu masuk ke dalam kolom yang mana? Ternyata masuk ke kolom nomor 6. Yang ini. Maka lapisan penghasilan bruto dari Hadi itu mendapatkan persentase sebesar 1,5%. Berdasarkan tabel tarif efektif rata-rata tadi, diketahui bahwa ternya 1,5% dikalikan dengan penghasilan bruto dari Hadi sebesar 10.084.000. 151.260 untuk selama bulan Januari sampai November, besaran PPh 21-nya sebesar 151.260. Sedangkan untuk besarnya PPh pasal 21 pada masa akhir pajak atau pada bulan Desember, cara perhitungannya adalah kita kalikan terlebih dahulu biaya PPh pasal 21 ini dari bulan Januari sampai November berarti 151.260 dikalikan dengan 11 itu sama dengan 1.663.860. Karena total dari PPh pasal 21 ini tidak berubah, baik menggunakan term maupun menggunakan PPh pasal 17, tarif progresifnya, maka di sini kita kurangkan PPh 21 setahun dari menggunakan tarif progresif dan yang telah kita bayarkan menggunakan term. Jadi untuk bulan Desember itu 2.255.400 dikurangi dengan 1.663.860. Maka hasilnya sama dengan 591.540 untuk pembayaran PPh pada bulan Desember. Lalu kita menghitung untuk selanjutnya kita akan membuat jurnal untuk bulan Januari sampai November. Jadi untuk biaya gaji itu sendiri sama dengan 10 juta, biaya JKK-nya sama dengan 30.000,
dan biaya JKM-nya sama dengan 54.000. Di sini, perusahaan mencatatnya sebagai beban, oleh karena itu biaya gaji, biaya JKK, dan biaya JKM itu berada di debit. Selanjutnya untuk, JKK dan JKM yang belum disetorkan itu kita jadikan hutang, maka dia berada di kredit. Untuk JKK dan JKM selanjutnya untuk, JKK dan JKM yang belum disetorkan itu menjadi hutang, maka dia berada di kredit, berarti sebesar 84.000. Lalu untuk, hutang iuran pensiun itu ada sebesar 200.000. Untuk hutang PPh pasal 21-nya, untuk bulan Januari sampai November adalah sebesar 151.260. Maka untuk kas yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar gaji hadi adalah sebesar 9.648.740 pada bulan Januari sampai bulan November. Sedangkan untuk bulan Desember, itu gajinya masih sama sebesar 10 juta, lalu biaya JKK-nya sebesar 30.000, biaya JKM-nya sebesar 54.000 di debit, lalu hutang JKK dan JKM sebesar 84.000. Untuk hutang iuran pensiun itu sebesar 200.000, hutang PPh pasal 21-nya sebesar 591.540, dan untuk kasnya adalah 9.208.460. Ya. Cukup sekian untuk pembahasan mengenai perhitungan PPh 21 menggunakan tarif rata-rata efektif berdasarkan PP nomor 58 tahun 2023 dan juga jurnal akuntansinya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di sesi mentari selanjutnya.